Baik. Nah, ini bukti-bukti evidence base. Jadi hari ini saya tidak berbicara materi PK biasa, tapi saya berbicara lebih sedikit nyerempet ke ilmiah, biar teman-teman tuh yakin, lebih yakin lagi, lebih paham lagi. Kalau bisa ngikuti, mudah-mudahan rekan-rekan bisa meyakinkan para prospek Anda yang berlatar belakang sebagai dokter. Ya. Nah, mengapa evidence base itu penting? Kalau kita prospek dokter, selalu kan ditanya, ini ada evidence base-nya enggak? Evidence base itu apa sih? Nah, evidence base itu adalah suatu bukti ilmiah yang terbukti secara penelitian bahwa produk ini bagus. Ya, realitas pasar suplemen. Industri suplemen dipenuhi dengan produk yang hanya mengandalkan klaim marketing tanpa dukungan penelitian yang memadai. Sampai hari ini masih ada. Nah, saya berharap Enterpriser HDI itu tidak hanya ngecap, tidak hanya berani ngomong ini testimonial bagus, tapi harus berpikir dari sisi ilmiah hubungannya bagaimana ya. Jadi kalau itu Anda bisa jelaskan kepada enterpriser atau konsumen, wah, udah jangan khawatir kalau dia tidak repeat order. Karena dia yakin dan percaya bahwa produk ini memang betul-betul penelitian. Betul-betul ilmiah. Masalah sembuh atau tidak itu timing, ya, dan juga ada hubungannya dengan cara pakainya bagaimana. Tapi yang jelas produknya evidence base, ya. Nah, banyak konsumen yang tergiur janji-janji yang terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Tetapi saya berharap di HDI tidak hanya testimonial dan apa namanya presentasi yang menggelegar yang membuat orang tuh yakin, tapi bukti ilmiah pun secara klinis, secara medis, secara saintifik Anda juga harus sedikit menguasai. Ya. Oke. Nah, jadi definisi evidence base itu apa sebetulnya? Tadi saya katakan evidence base adalah suatu penelitian, suatu fakta yang dibuktikan secara ilmiah dengan penelitian. Maka kalau di sini didefinisikan evidence base adalah studi ilmiah yang dipublikasikan. Jadi sudah diteliti, ada jurnalnya, kemudian dipublikasikan secara nasional maupun internasional. Sehingga masyarakat luas tinggal ketik judulnya atau nama penelitinya itu langsung keluar. Ya, mekanisme kerja yang jelas secara biologis dan idealnya telah diuji pada manusia dalam kondisi yang terkontrol. Itu evidence base. Ya, nanti kita lihat apakah produk kita evidence base. Ya, nggak usah jauh-jauh, sudah tidak sabar ya. Pasti produk kita evidence based. Kenapa? Karena semua penelitian dan pengujian itu hampir 85% diuji pada manusia. Hanya sebagian kecil pada hewan. Semuanya hampir kepada manusia, testimonial semuanya pada manusia. Ya, oke. Nah, jadi tujuan pendekatan berbasis bukti memperoleh manfaat yang realistis sesuai dengan kemampuan sebenarnya dari produk serta menggunakannya secara bertanggung jawab dengan memahami batasan dan resiko. Artinya dari evidence base ini sudah terbukti, diuji, dipublikasikan bahwa produk ini mempunyai indikasi apa saja, manfaatnya apa saja, kontraindikasinya apa, efek sampingnya hampir minimal atau tidak ada. Itu semua akan dijelaskan. Itu namanya evidence base, ya. Oke. Nah, sekarang kita melihat juga mengapa evidence base itu penting. Jawabannya singkatnya ya 5 ini. Dengan adanya evidence base, maka menghasilkan keputusan yang tepat. Artinya ini loh produknya bagus. Propoilik, HDI Propoiliknya bagus karena sudah teruji dan publikasinya ini. Kita tidak ragu lagi. Yang kedua, meningkatkan kualitas. Jadi penelitian itu kan tidak hanya sekali, dua kali ya, bisa tiga kali, empat kali diuji terus sampai menemukan titik kualitas yang paling tinggi. Kita lebih percaya lagi meningkatkan kualitas. Contohnya,
HDI Popoilik telah diuji di penyakit demam berdarah, di TBC paru, di diabetes, di sistem imun CD4, di apa namanya tentang ginjal. Jadi kita semakin berkualitas, semakin banyak penelitian produk kita semakin berkualitas dan semakin orang percaya. Yang ketiga, mengurangi kesalahan. Jadi bisa saja dalam teori praktek sehari-hari Anda menganjurkan propoelik pada penderita gagal ginjal misalnya ya 3 kali 2 kapsul atau 3 kali 3 kapsul dengan dosis tinggi. Ternyata dalam penelitian tidak boleh diberikan dosis yang terlalu tinggi pada gagal ginjal. Kita cocokkan dengan teori, ternyata benar. Orang gagal ginjal harus low protein, maka kita kasih dosis yang rendah. Jadi mengurangi kesalahan kalau pada ada evidence base kita akan lebih terarah. Dan yang keempat, meningkatkan kepercayaan masyarakat, meningkatkan kepercayaan kepada dunia medis, para medis dan medis tentang produk-produk HDI karena sudah ada evidence base-nya. Ya. Yang kelima, mengoptimalkan sumber daya. Artinya kita bisa mengoptimalkan penjualan produk kita kepada orang-orang yang membutuhkan sehingga mereka punya kesehatan, kekuatan tubuh yang sangat luar biasa dan dapat mengoptimalkan SDM mereka atau sebagai orang yang produktif. Nah, di bawah ini saya menulis dalam berbagai bidang kesehatan seperti pendidikan, bisnis evidence base sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan dapat dipercaya serta dapat dipertanggungjawabkan. Jadi membuat evidence base itu tidak mudah, butuh waktu, butuh tenaga, butuh biaya, butuh pengakuan karena dipublikasi itu bayar, ya. Oke. Nah, jadi evidence base bagaimana evidence base suplemen HDI sekarang? Kalau kita tadi berbicara umum. Produk HDI gimana? Apakah sudah berevidence base? Nah, tadi saya sudah membukanya kan. Kita lihat sekarang. Produk HD sudah punya studi banding. Baik itu testimonial sampai pada case study yang dilakukan oleh HDI sendiri. Jadi testimonial-testimonial yang kita berikan tadi Suina tadi menyampaikan Bu Ati gini-gini pakai BPC itu adalah studi banding. Ya, karena mungkin Bu Ati pakai propolis cream atau biopropolis cream saja, tapi yang satunya luka dia pakai biopropolis cream pakai campur dengan madu. Beda lagi hasilnya. Maka itu namanya studi banding atau case study yang mana yang lebih efektif. Nah, HDI sudah banyak, bahkan terlalu banyak testimonial yang sudah diberikan. Tapi kadang-kadang di dunia kesehatan, testimonial itu adalah pengakuan yang paling rendah. Ya, makanya kalau kita ngomong sama dokter spesialis, ini loh testimonial produk perlebahan kita gini-gini diketawain. Ya, memang dia paling rendah. Tapi ingat, tidak ada penelitian kalau tidak ada testimonial. Suatu penelitian dilakukan kalau para ahli mencurigai, kok aku kasih BPC lukanya sembuh? Ada apa ya di BPC? Aku tak teliti. Nah, itu baru penelitian, ya. Nah, kemudian bagaimana suplemen HDI? Apakah sudah evidence based? Komposisi dan spesifikasinya selalu dipaparkan jelas. Komposisinya apa, naturalnya apa, spesifikasinya apa. Misalnya spesifikasi itu misalnya HDI propoelik diekstraksi melalui berbagai propolis ya, berbagai biopropolis dari berbagai dunia dengan metode CMCA, ya, counter multi-state extraction current extraction. Nah, jadi spesifikasinya itu. Jadi setiap komposisi produk perban jelas dan tentu ada spesifikasinya, ya. Jadi kalau Anda mau meyakinkan produk hadi kepada orang medis, Anda harus tahu komposisi dan Anda harus tahu spesifikasinya. Masing-masing produk kita ada spesifikasi ya. Madu, HDI Clover Honey. Spesifikasinya apa? Dia berasal dari nektar bunga klaver yang di yang natural
dengan kadar gula, dengan apa namanya, kadar air yang rendah 17% dan indeks glikemik serta indeks insulin yang paling rendah. Minimal Anda sebutkan beberapa spesifikasi yang ada di HDI Clover Honey, ya. Kemudian penelitian. Oh, sudah terlalu banyak sampai hari ini HDI sudah melakukan penelitian kalau tidak salah 30, lebih kurang 30 penelitian. Orang saya sendiri aja, sendiri loh ya, sendiri aja sudah 8 penelitian saya. Belum lagi gabungan sudah ada 4 atau berasa 12 penelitian. Nah, berbagai penelitian telah dilakukan oleh peneliti luar maupun peneliti dari tim HDI sendiri, yaitu tim hidup HDI. Itu selalu ya, kita hampir tiap tahun memang ditugaskan memang anggota hidup atau dulu HDI Medcon itu melakukan penelitian minimal 1 tahun 2 penelitian, ya, supaya bisa masuk ke evidence base. Dan kemudian khasiatnya juga penelitian produk perlebahan sudah dilakukan dan terbukti berkhasiat pada manusia. Jadi kita menelitinya bukan pada hewan lagi, pada manusia. Makanya saya katakan 85% tester kita, penelitian kita adalah ke manusia, bukan ke hewan. Nah, inilah 4 dasarnya kenapa kalau ada orang tanya apakah produk HD sudah ada evidence base-nya, Anda harus jelaskan 4 poin ini. Dari sisi studi bandingnya begini-begini. Dari komposisi dan spesifikasi produknya, tadi sudah saya jelaskan. Masing-masing spesifik produk itu berbeda. Polynegy, Royal Jelly berbeda. Kemudian Propoelik juga ada spesifikasinya, Cover Honey juga ada spesifikasi. Bukti penelitian, Anda bisa nunjukkan bukti-bukti penelitian dari luar. Anda bisa searching jurnal. Bukti penelitian dari dalam tim HDI sendiri sudah banyak. Tinggal minta itu sama tim Jakarta atau lihat di HDI One sudah banyak. Dan khasiatnya pun kita sudah menulis bahwa penelitian ini berkhasiat bertujuan untuk ini meningkatkan imunitas, meningkatkan apa namanya CD4-nya dan seterusnya, mempercepat proses penyembuhan pada orang yang TB paru, mempercepat proses penyembuhan pada orang yang diabetes, itu semuanya sudah ditulis di situ, ya. Nah, kemudian yang kelima, track record. Jadi track record ini penting ya. Orang kalau di luar sana berbicara produk HD, mungkin dia tidak tahu HD, dia taunya madu, madu, madu yang Clover Honey ya. Oh, saya tahu. Itu bagus loh, diminum untuk pencernaan, diminum untuk energi dan stamina. Itu produk dari mana? Dari HDI. Track record HDI sudah dipercaya. Sudah orang tahu semua. Jadi HDI punya track record panjang dalam penelitian bahan lebah untuk membedakan dari sekedar produk herbal biasa. Jadi kalau kita sudah punya evidence base, kita ini bukan produk suplemen herbal yang biasa lagi sebetulnya. Ya, kita sudah mepet-mepet ke yang namanya OHT, ya, obat herbal terstandar, itu OHT. Karena kalau sudah OHT naik lagi jadi obat, gitu loh, ya. Tapi HDI ini memang luar biasa. Sebenarnya jujur saya katakan Propoelik kita sudah OHT sebetulnya. Tapi company menolak untuk mendapatkan sertifikat OHT. Kenapa? Kalau itu diterima predikatnya OHT, maka tidak boleh dijual di multi level, diresepin di dokter. Maka itu kita tetap memakai obat herbal, ya, bukan obat herbal terstandarisasi. Kalau obat herbal terstandarisasi, khawatirnya BP POM akan bilang, oh ini produknya harus resep dokter, gitu, ya. Oke, nah kita akan bahas 4 star ya. Hati-hati, boleh dicatat ya. Kalau memang ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan ya. Setelah selesai saya presentasi, saya kasih waktu untuk bertanya tentunya ya. Nah, Forsar ini memang merupakan tulang punggung daripada produk perlebahan kita. Ya, sebagai garis besar, bipolen. Dia merupakan bahan bakar karena dia memberikan energi.
dan nutrisi yang lengkap dan dapat meningkatkan stamina. Propolis ini juga merupakan suatu produk yang merupakan imunoregulator atau imunostimulan, ya. Imunoregulator inti yaitu modulasi sistem imun utama. Jadi propolislah yang mendongkrak sistem imun kita agar sistem imunitas tubuh kita menjadi baik, menjadi sehat, menjadi kuat, ya. Kemudian madu. Kalau kita tahu sejarahnya madu, maka madu memang sudah pasti dia sebagai minuman yang memiliki antimikroba ringan, karena kalau madu yang ori itu tidak ada mikroorganisme di dalam itu bisa hidup, bakteri, virus, apalagi jamur berkembang biak di sana tidak bisa. Maka dia sebagai antimikroba dan sekaligus sebagai antioksidan. Royal jelly, dia mempunyai efek regenerasi sel, menjaga vitalitas, anti-aging, dan memperbaiki sistem hormonal. Yang sering enterpriser lupa, Royal jelly ini punya keistimewaan kandungannya apa? Ayo, lupa ya. Kalau lupa ini kita nggak bisa bilang ini bisa meningkatkan vitalitas dan memperbaiki organ reproduksi. Bahwa Jeli punya kandungan yang namanya 10 HDA, 10 hidroksidekonoid acid. Nanti di belakang ada, ya. Oke, nah sekarang kita sudah masuk ke data ilmiah, ya. Sorry. Di pollen, profil nutrisinya kalau kita lihat 10-40% itu protein, 13-55% karbohidrat, lipid itu 1-13%. Kenapa ada 0, 10-40 dan sekian? Ya, karena bipolen itu tidak dibuat oleh manusia, tapi dibuat oleh lebah, di mana pada saat panennya tentunya berbeda pada musim-musim tertentu. Musim dingin dengan musim panas itu hasilnya juga beda sudah. Jadi tidak ada yang tetap, ya. Nah, mineralnya lebih kurang 20%. Variabilitas komposisi, Anda lihat komposisi bipolen sangat bervariasi. Ada flora lokal, sumber nektar, kondisi geografis, misalnya dari iklim dan tanah ini sangat berpengaruh. Musim pemanenan, waktu koleksinya, musim dingin atau musim panas, spesies lebahnya, variasi enzimnya bagaimana. Jadi ini kalau Anda dulu pernah ikut BEE training, maka Anda akan dapatkan tentang eh, bagaimana kehidupan dunia lebah, ya. Nah, yang kemudian kandungan polifenol yang ada di polen ini sangat penting karena polen kaya akan senyawa polifenol bioaktif yang memberikan aktivitas antioksidan dan antiinflamasi yang kuat. Jadi sebetulnya kalau kita minum Polineji, tidak hanya dia meningkatkan stamina, tapi dia juga ada antioksidan dan juga ada efek antiinflamasi. Ya, dari mana? Dari enzim dan vitaminnya sebagai antiinflamasi. Jadi di sini kotak biru itu saya simpulkan, ini satu kesimpulan bahwa potensi fungsional food bipolen berpotensi sebagai fungsional food untuk apa? Mendukung kesehatan imuno ya, imunoterapi atau imunometabolik. Berkat profil nutrisi yang lengkapnya itu, maka dia sangat berguna sebagai produk yang bisa memenuhi kebutuhan nutrisi pada tubuh manusia. Ya, kemudian kita lihat lagi bahwa bipolen mekanisme kerjanya bagaimana. Ah, ini penting. Ini tidak ada di PK biasa. Makanya saya bilang kalau hari ini yang hadir cuma 62 orang rugi deh.
Bagaimana cara mekanisme kerja multibipolen? Satu, dia sebagai hematopoiesis support. Artinya apa? Dia memperbaiki pabrik dan produksi darah. Sekaligus dia bisa meningkatkan hemoglobin. Kan kita sering kan presentasi polineji dapat meningkatkan hemoglobin, meningkatkan eritrosit. Tapi bahasa medisnya apa? Ini loh, hematopoiesis support. Ya, dia dapat meningkatkan hematopoiesis support di mana nutrisi lengkap mendukung pembentukan sel darah merah yang optimal dan meningkatkan kapasitas oksigen. Itu baru pertama. Kedua, fungsi daripada bipolen atau polineji, dia metabolisme energi. Ya, jadi kalau kita selalu bilang polineji itu bisa memberikan energi yang kuat, stamina yang baik. Gimana penjelasannya? Penjelasannya ini. Karena dia sebagai metabolisme energi yang penuh dengan komposisi vitamin B kompleks dan vitamin yang lain serta mineral, sebagai kofaktor mengoptimalkan siklus energi seluler atau kalau di sini ada dokter masih ingat yang namanya siklus Krebs atau Krebs siklus. Nah, siklus Krebs inilah secara bioenergi polineji bekerja untuk mensupport tenaga kita, mensupport metabolisme energi kita menjadi antibodi atau stamina yang jauh lebih baik. Yang ketiga, fungsinya, mekanisme kerjanya bagaimana sebagai polineji atau bipolen? Fungsi kognitif. Dia akan memberikan makanan kepada sel otak kita agar kita tidak mudah pikun. Fungsi kognitif itu adalah asam amino, antioksidan, mendukung neurotransmitter, dan melindungi fungsi otak. Jadi kalau otak kita, maaf ngomong, neurotransmitternya rusak, maka tentu kita mudah lupa, yang paling ringan ya, sampai terjadi gangguan-gangguan yang lain. Ya, mudah-mudahan kita sering mengkonsumsi bipolen, kita punya fungsi kognitif yang jauh lebih baik. Fungsi kognitif itu artinya daya ingat, ya, daya ingat. Yang kelima, dia sebagai antiinflamasi dan antioksidan, di mana polifenol mengurangi stres oksidatif dan inflamasi sistemik. Bagus sekali. Saya sampai hari ini jarang menemukan vitamin yang mempunyai fungsi kerja multi-target seperti ini. Terhadap darah, terhadap energi, terhadap fungsi kognitif, terhadap antiinflamasi dan antioksidan. Nah, jadi bukti ilmiahnya apa? Nah, ini sedikit aja saya buka. Jangan banyak-banyak. Nanti cari sendiri ya. Bipolen bukti klinis terpilih pada waktu COVID-19, studi suplementasi pada COVID-19 kita berikan polinergi. Dengan desain studi adalah randomized control, ya, di mana trial pada pasien COVID-19 dengan suplementasi bipolen dalam hal ini polinergi dan produk lebah lainnya, ada propoilik, ada royagia, ada madu juga, tapi yang kita teliti adalah bipolennya. Outcome primernya, di mana terjadi pemendekan durasi gejala. Jadi pada orang yang COVID-19 itu begitu minum polinergi, gejalanya akan singkat, tidak berlama-lama. Kemudian waktu pemulihan klinis dibandingkan kontrol jauh lebih cepat. Waktu pemulihannya lebih cepat dibandingkan apa kontrol. Kontrol itu orang yang sakit yang sama COVID-19 tapi tidak mengkonsumsi bipolen itu jauh lebih lama penyembuhannya. Dan mekanisme potensi, dukungan imunometabolik melalui nutrisi lengkap dan senyawa bioaktif antiinflamasi yang ada di polinergi. Dan implikasi klinisnya adalah temuan awal menunjukkan bahwa potensi bipolen sebagai ajuvan nutrisi dalam mendukung pemulihan dari infeksi virus. Namun, variabilitas komposisi antar produk memerlukan perhatian khusus dalam interpretasi hasil. Ya, catatan ini penting. Catatan metodologi.
Hasil memerlukan standarisasi komposisi produk dan desain uji yang lebih ketat untuk validasi optimal. Jadi, rekan-rekan semua, untuk melakukan suatu penelitian itu tidak bisa sekali. Hari ini sudah selesai, mungkin ada kurang lagi, diteliti lagi, dilengkapi lagi, dilengkapi lagi. Untuk apa tadi saya katakan? Untuk meningkatkan kualitas dan kepercayaan kita terhadap produk tersebut. Ya, itu Poloneji. Kita lanjut tentang bipropolis. Mekanisme bipropolis atau mekanisme kerja antioksidan dan antiinflamasi yang kita kenal selama ini adalah propoelik. Dia mempunyai fungsi yang pertama secara medis penetralisir ROS. ROS itu reaktif oksigen spesies atau radikal bebas. Jadi kalau pada orang yang banyak berhubungan dengan radikal bebas, merokok, alkohol, kurang tidur, pola makan yang tidak sehat dan sebagainya, maka dia butuh yang namanya propolis atau propoelik atau bipropolis sebagai apa? Penetralisir radikal bebas. Jadi kalau dia misalnya tiap hari aja mengkonsumsi propoelik, katakanlah minimal radikal bebasnya sudah ternetralisir. Ya, kenapa? Karena bipropolis ada senyawa flavonoid dalam propolis menetralkan radikal bebas dan mencegah kerusakan sel imun. Itu yang pertama. Yang kedua, fungsi mekanisme kerja propolis. Kalau aku sebut propolis berarti juga termasuk propoelik dan propoelik plus ya. Karena tidak saya sendirikan, langsung saya ambil nama generiknya aja bipropolis. Yang kedua, selain penetrasi radikal bebas, dia juga menghambat NF-kappa B, inhibisi NF-kappa B. Kalau sejawat-sejawat dokter yang ada di sini tahu tentang NF-kappa B, di mana NF-kappa B merupakan biang keroknya tercetusnya berbagai macam penyakit. Misalnya akibat daripada faktor pencetusnya radikal bebas yang terlalu tinggi atau inflamasi yang terlalu tinggi, maka bisa mengaktifkan NF-kappa B dan NF-kappa B ini akan apa namanya melakukan suatu reaksi atau memproduksi beberapa enzim yang akhirnya dapat menimbulkan berbagai macam penyakit yang serius. Ya, contohnya bisa ke arah diabetes, bisa ke arah jantung koroner, stroke, bahkan kanker pun. Ya. Jadi inhibisi itu artinya bahasa Inggrisnya adalah menghambat. Penghambat NF-kappa B, ini fungsinya bipropolis. Menghambat jalur NF-kappa B yang merupakan regulator utama respon inflamasi. Ya, maksudnya di kalimat ini, kalau kita tidak mengkonsumsi antioksidan, katakanlah bipropolis, maka setiap kondisi di mana tercetus atau teraktivasi NF-kappa B-nya, maka dia akan meningkatkan respon inflamasi. Nih, respon inflamasi. Misalnya di diabetes ada inflamasi, di orang pasca stroke ada inflamasi, di orang sakit ginjal juga ada inflamasi, apalagi peradangan, nefritis, dan seterusnya. Banyak lagi contohnya. Jadi peranan bipopolisi sangat penting. Yang ketiga, sebagai modulasi sitokin. Nah, masih ingat di COVID-19, kenapa orang bisa meninggal akibat sitokin yang terlalu tinggi? Ya, modulasi sitokin ini adalah menurunkan TNF alfa. TNF alfa ini adalah inflamasi marker. Jadi dia menurunkan peradangan, interleukin 1 beta, interleukin 5. Kamu yang tidak medis bingungnya bahasa bahasa Londo iki, bahasa yang tidak bisa diterjemahkan ya. Ditelan aja, kalau mau dicatat nanti di searching di AI atau di searching di apa internet nanti akan ngerti apa itu interleukin 5, interleukin 1 ya. Dan meningkatkan interleukin 10 pada model sel dan hewan. Sel manusia dan hewan maksudnya.
Jadi, menurut saya pengalaman saya tentang Bipropolis atau Propoelik ini adalah suatu produk yang penting sekali, produk yang utama, produk yang mendasar setiap kita bertemu dengan pasien-pasien yang sakit yang ada hubungannya dengan inflamasi dan autoimun. Maka propolis, propoelik ataupun propoelik plus jangan pernah dilupakan. Ya. Nah, jadi relevansi klinis, kontrol inflamasi kronis yang berkontribusi pada inflammaging, proses inflamasi tingkat rendah yang berkaitan dengan penuaan dan penyakit degeneratif. Ya, memang kalau kaitannya dengan NF-kappa B, aktivasi NF-kappa B ini penyakit degeneratif lebih banyak. Misalnya diabetes, jantung koroner, kanker, dan sebagainya. Maka dengan propoelik dia bertindak sebagai inhibisi NF-kappa B, menghambat aktivasi NF-kappa B. Next, jadi propolis juga kita kenal sebagai antivirus, antimikroba, bahkan anti jamur kan kita sudah tahu. Spektrum antimikrobanya luas. Propolis menunjukkan antimikroba activity spektrum luas terhadap bakteri gram positif dan negatif, jamur, ragi patogen, virus termasuk virus pernapasan. Makanya propolis atau propoelik pada orang yang terkena respiratory infection atau lebih lagi dikenal dengan kita katakan pneumonia atau radang paru-paru, maka respon propolis atau propoelik ini sangat bagus ya menurut saya karena saya ada beberapa bukti testimonial yang sangat luar biasa. Jadi suatu hari pasien saya ini yang sudah saya beri propolis tablet popoelik dan juga dia mengkonsumsi obat dokter namanya pneumonia ini kan penyembuhannya lama ya. Dan suatu hari pasien saya ini juga kontrol ke ahli penyakit paru. Jadi ahli paru dan di situ di ruang tunggu pasien-pasien juga ada 2 atau 3 orang yang juga kena pneumonia. Mereka saling bertanya, Bapak sudah kena pneumonia berapa lama? Pasien saya bilang, saya baru seminggu. Ya, saya baru seminggu. Ini sudah mendingan, napasnya sudah tidak sesek dan sebagainya. Terus pasien yang lain yang tidak mengkonsumsi propolik, ini saya sudah 2 bulan masih sesek ini. Ya, 2 bulan masih sesek dia bilang. Kenapa? Karena foto dari rongsen saya itu banyak gambaran yang berkabut. Jadi pneumonia peradangannya luas gitu loh. Dan akhirnya pasien saya memperkenalkan, saya konsumsi ini juga kok Pak, dia bilang. Kebetulan dia bawa propoelik. Anda tahu saat itu juga pasien itu langsung menitipkan, kalau gitu beli di mana saya titip Pak. Begitu luar biasanya pengaruh daripada hanya cerita dari efek yang dia konsumsi terhadap pasien pneumonia. Ya. Nah, jadi propolis bukti klinis pada infeksi saluran napas atas yang tadi saya katakan bisa bronkopneumonia, bisa bronkitis, yang tadi pneumonia, infeksi saluran napas bawah. Kita juga sudah meneliti dari penelitian bukti penelitian dari penelitian tentang bukti propolis atau propoelik terhadap infeksi saluran napas atas. Desain studinya randomized control trial atau double blind dengan kontrol placebo yang ketat dan intervensinya semprot oral propolis ya tanpa farmakologi tambahan. Hasil utama mempercepat perbaikan gejala urti ya dan dibandingkan dengan placebo ya. Urti itu urinary tractus infection ya. Hasilnya apa? Signifikan. Resolusi gejala lebih cepat beberapa hari dibandingkan kontrol. Maka studi menunjukkan bahwa propolis dapat menjadi adjuvan efektif untuk mempercepat pemulihan dari infeksi saluran napas atas tanpa memerlukan terapi farmakologi tambahan. Tapi saya sarankan kalau sudah pneumonia, ya tetap harus kita berikan terapi tambahan antibiotik dan lain sebagainya. Ya. Kemudian penelitian tentang bukti propolis pada demam berdarah kita juga sudah meneliti, ya kan? Sudah banyak.
penelitian kita tentang demam berdarah. Yang pertama adalah desain study, yaitu dengan desain study gold standard, di mana RCT double blind placebo control pada pasien demam berdarah dengue rawat inap. Jadi pasien yang rawat inap yang kita teliti ya. Peningkatan trombosit. Bagaimana peranan trombosit terhadap peningkatan trombosit? Propolis mempercepat kenaikan trombosit secara signifikan dibandingkan dengan placebo. Placebo itu artinya ada sekelompok pasien, katakanlah misalnya 50 orang. 50 orang ini dibagi dua, 25 dikasih propoilik, 25 lagi kapsulnya bukan propoilik, kapsulnya blend, kosong ya, atau dengan zat apa yang tidak berefek seperti propoilik. Nah, maka itu akan mendapatkan pembanding yang sangat signifikan. Yang kemudian pada demam berdarah kontrol inflamasi, jadi menunjukkan atau menurunkan kadar TNF alfa yang berperan dalam patogenesis dengue. Jadi pada orang yang demam berdarah, TNF alfanya kan meningkat karena ada inflamasi. Nah, itu bisa ditekan dengan propoelik, ya. Kita sudah melakukan penelitian 2 kali demam berdarah. Yang pertama di rumah sakit eh, Persahabatan di Jakarta dan yang kedua di rumah sakit RSUP Gatot Subroto, ya, di Jakarta. Nah, kontrol inflamasi menunjukkan kadar TNF alfa yang berperan dalam patologis dengue itu menurun. Kemudian efisiensi rawat inap, dia memendekkan durasi rawat inap dan mempercepat proses pemulihan klinis. Wow, ini memang perawat dokter kaget. Kok 5 hari sudah pulang? Kok 1 minggu sudah pulang? Ada yang demam berdarah 1 bulan belum pulang-pulang. Ya, ini bedanya yang mengkonsumsi propoelik. Sorry. Jadi kalau kita lihat tulisan yang di bawah, studi ini merupakan bukti kuat efektivitas propolis dalam kondisi infeksi virus akut dengan komplikasi hematologi dan memberikan dasar evidence base untuk penggunaan klinis. Jadi kita tidak diragukan lagi lah ya. Karena yang meneliti ini selain saya juga terlibat juga beberapa ahli di rumah sakit tersebut. Oke. Nah, sorry. Kemudian yang keempat, Royal Jelly. Bagaimana mekanisme kerja multisistem daripada Royal Jelly? Tadi saya sudah katakan bahwa Royal Jelly banyak yang tidak tahu ada kandungan 10 HDA, 10 hidroksidekoinate acid yang dapat menormalkan fungsi hormonal dan juga meningkatkan kesehatan reproduksi. Kalau kita sudah berbicara kesehatan reproduksi berarti apa? Vitalitas, fungsi sperma, ya, sampai produksi hormon. Nah, jadi Royal Jelly dia sebagai produk yang memodulasi imunitas. Modulasi itu artinya memainkan peranannya meningkatkan imunitas. Dukungan regulasi respon imun dan peningkatan aktivitas antioksidan seluler itu sangat penting ya. Ingat ya, rekan-rekan sahabat dokter juga yang ada di sini bahwa produk suplemen tidak semuanya bisa bekerja di seluler. Kebanyakan yang ekstraseluler, tapi ternyata produk perlebahan itu bekerja di intraseluler. Maka itu pada orang diabetes, pada orang stroke, pada orang kanker, produk ini akan masuk dan bisa bekerja di dalam sel. Metabolisme energi, optimalisasi produk ATP dan efisiensi metabolisme seluler. Kemudian regenerasi anti-aging. Nah, tadi saya katakan 10 HDA, 10 hidroksidekonoid acid itu mempunyai peranan sebagai regenerasi anti-aging atau sebagai produk anti-aging di mana bahannya adalah ada protein, asam amino, asam lemak,
khusus mendukung peremajaan seluler dan perlambatan penuaan. Jadi kalau di sini banyak yang konsumsi Royal Jelly, pasti dia awet muda, nampak lebih tua, nampak lebih muda, ya, lebih energik, ya. Kemudian keseimbangan hormonal. Ya, fungsi keseimbangan hormonal ada di Royal Jelly, ternyata mendukung fungsi endokrin atau hormon dan kesehatan reproduksi melalui bioaktif spesifik yang namanya 10-HDA itu tadi. Ya. Nah, kemudian ternyata Royal Jelly juga mempunyai fungsi di neuroproteksi, di mana kandungan royal jelly ada vitamin B kompleks dan peptida bioaktif mendukung fungsi kognitif dan fungsi saraf. Fungsi kognitif yang ada di otak kita supaya kita tidak pelupa, apalagi terjadi Alzheimer. Dan fungsi saraf itu mempunyai peranan penting, dia sebagai memperbaiki dan meningkatkan fungsi neurotransmitter. Neurotransmitter yang saya maksud adalah sambungan saraf. Jadi satu saraf dengan saraf lain ada sambungannya. Ya, seperti ini. Ini cup-cupannya sambungannya. Ini dia mengoptimalkan sambungan saraf. Kalau sampai ini pedot, ya kita akan memiliki keluhan macam-macam. Ya. Nah, Royal Jelly, bagaimana mekanisme molekuler dan data klinis? Mekanisme anti-aging atau anti-inflamasi yang tadi saya katakan 10-HDA sebagai senyawa marker utama Royal Jelly menunjukkan kemampuan menekan jalur NF-kappa B dan menurunkan produksi sitokin proinflamasi pada berbagai model sel dan hewan percobaan. Jadi, teman-teman, rekan-rekan enterpriser yang saya cintai, Royal Jelly itu bagus banget orang yang kelainan hormonal, yang pertama. Yang kedua, bagus banget pada orang yang diabetes, jantung koroner, atau hipertensi sekalipun. Ya, kenapa? Karena 10-HDA ini merupakan senyawa yang sangat luar biasa. Dia menekan jalur NF-kappa B. Di mana tadi saya sudah katakan NF-kappa B ini kalau teraktivasi, maka dia akan merusak semua sel tubuh kita. Ya, dan menurunkan produksi sitokin proinflamasi. Jadi radangnya itu diturunkan pada berbagai model sel atau sel manusia dan hewan percobaan. Jadi target molekulnya inhibisi aktivasi NF-kappa B. Jadi menghambat aktivasi NF-kappa B. Ya, kalau Anda tidak, saya tidak bisa punya waktu jelaskan NF-kappa B itu apa saja, terlalu panjang, Anda set aja sekarang. Kalau ada AI, langsung set apa sih NF-kappa B itu, ya. Kemudian modulasi MAPK pathway, regulasi ekspresi COX-2, juga inflamasi dan kontrol produksi nitrit oksid. Jadi kalau kita sudah kekurangan nitrik oksid, maka kalau pada pria pasti mulai dari berkurangnya libido seks sampai terjadi disfungsi ereksi, bahkan bisa terjadi impotensi. Demikian juga pada wanita. Nah, bukti klinis. Ternyata RCT dengan durasi lebih dari 8 minggu menunjukkan sinyal perbaikan glikemik pada populasi tertentu. Artinya dengan penelitian ini lebih dari 8 minggu. Jadi artinya 2 bulan. Hasilnya sangat luar biasa, menunjukkan sinyal perbaikan glikemik pada populasi tertentu. Glikemik itu pada penderita diabetes, ya. Catatan penting, hasil masih beragam antar studi, diperlukan standarisasi produk dan durasi intervensi yang cukup untuk hasil konsisten. Jadi itu saran perbaikannya. Nah, sekarang produk yang keempat. Sebentar lagi kita selesai dan masuk ke tanya jawab, ya. Madu. Madu kita ada dual action. Apa itu? Sebagai antimikroba. Dan kalau aku bilang antimikroba, pasti antibakteri, antivirus, anti jamur, ya. Dan menghasilkan energi. Ternyata sistem antimikroba natural clover honey ini ada apa namanya alasan medis yang kuat.
Kalau kita ngomong madu kita anti mikroba, kemudian ditanya orang atau ditanya orang medis, dari mana antimikrobanya? Maka teman-teman, saudaraku jawabannya empat ini ya. Jangan bilang kadar air rendah, apa tidak ada pengaruhnya dengan antimikroba. Itu kualitas madu. Tapi sebagai antimikroba, satu pH-nya rendah. Lingkungan asam, sedikit asam yang tidak ramah dengan patogen. Artinya asamnya madu itu, kalau ada bakteri, ada virus, mati dia. Ya, dia mati dengan pH yang sedikit rendah, sedikit asam. Ya, kemudian yang kedua, osmolaritasnya tinggi. Efek dehidrasi pada mikroorganisme itu sangat luar biasa. Makanya kalau ada gangren, ada luka yang basah, Anda bersihkan nananya, Anda bersihkan jaringan yang sudah mati, sudah nekrosis, Anda sapukan madu cover honey, besok paginya kering itu luka. Kenapa kering? Karena madu punya efek osmolaritasnya tinggi. Dia menyerap air, nanah, dia juga menyerap air pada tubuh bakteri. Kalau tubuh bakteri airnya sudah terserap, maka apa yang terjadi? Bakterinya mati. Makanya itu luka kalau dikasih madu, dia cepat sembuh. Karena osmolaritasnya tinggi. Ya. Yang ketiga, mempunyai efek H2O2 enzimatik. Wow, luar biasa. Ini kalau Anda di dunia kedokteran seringkali dibilangnya sebagai hidrogen peroksida. Sebagai antioksidan, oksidator selektif untuk bakteri. Begitu dioleskan karena ada H2O2 enzimatik, bakterinya mati. Dan yang ketiga, senyawa bioaktif spektrum antimikrobanya luas. Nah, sekarang saya ingin tanya, senyawa bioaktif spektrum antimikrobanya luas itu apa? Adanya polifenol yang ada di kandungan madu sebagai antioksidan, yaitu di HDE Natural Clover Honey. Kemudian yang kedua, fungsinya sebagai energi terkontrol, di mana glycemic index-nya rendah, kontrol lonjakan glukosanya sangat ketat. Artinya, kalau kita minum satu sendok makan dengan diaduk satu gelas air, dah bakalan kadar gulanya langsung naik. Karena apa? Karena glycemic index-nya rendah, yaitu 53. Rendah itu bukan berarti tidak ada glukosa, ada, tapi dibandingkan dengan minuman-minuman yang lain, gula pasir dan sebagainya, itu jauh lebih tinggi, bisa 80, 75, itu sangat berbahaya. Kemudian yang kedua, rilis bertahap, energi berkelanjutan. Jadi ternyata madu clover honey ini bagus untuk rilis bertahap, menghasilkan energi berkelanjutan. Contohnya, untuk olahraga, untuk orang berlomba, untuk orang membutuhkan stamina, maka madu clover honey sangat cocok. Kemudian aman untuk diabetisi, aman pada penderita yang diabetes. Teruji tes dari Sugirs ini di lab di mana itu Jerman membuktikan HDI Clover Honey memiliki glycemic index dan insulin index yang paling rendah. Kemudian tidak ada crash atau stabilitas energinya optimal. Ya, jadi ayo dari enterpriser atau rekan-rekan yang hadir join malam ini, berapa orang yang tiap hari minum madu? Saya pribadi tiap siang minum madu. Ya, satu sendok makan, satu gelas air. Oke, nah jadi kombinasi unik, ya dikatakan unik antara proteksi antimikroba dan penyediaan energi terkontrol menjadikan Clover Honey pilihan ideal untuk kesehatan harian. Saya ulangi ini kata-kata bagus ya. Kombinasi unik antara proteksi antimikroba dan penyediaan energi terkontrol menjadikan Clover Honey atau HDI Clover Honey pilihan ideal untuk kesehatan seharian. Ini referensinya.
Ya, ini referensinya antimicrobial mechanism low glycemic index certification. Oke, next. Nah, jadi mekanisme kerja daripada madu itu seperti apa sih? Mudahnya seperti ini. Dia punya pH 3,2 sampai 4,5, menciptakan lingkungan asam, sedikit asam yang menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Mungkin Anda bertanya, "Dok, kalau madunya sedikit asam, kalau orang sakit mah tambah sakit dong mahnya." Katanya madu untuk obat sakit mah, kembung, gastritis. Ya, memang untuk gastritis, kembung, ulcus pepticum itu bagus sekali. Makanya jangan salah. Mengkonsumsi madu yang betul adalah, apalagi sakit mah ya, 1 sendok makan diaduk dalam 1 gelas air. Diminum seperti minum sirup. Bukan langsung dengan sendok langsung ditelan begitu baru didorong dengan air. Itu beda. Kalau Anda langsung ada sakit mah, saya jamin mahnya semakin sakit. Kenapa? Karena asam. Jadi ada banyak enterprise masih ngeyel-ngeyelan dengan saya. Nggak bisa dok, saya sukanya langsung 1 sendok, langsung ditelan. Ya monggo silakan. Ya. Kemudian yang kedua, osmolaritasnya tinggi. Di mana dia menarik air dari sel bakteri melalui efek osmotik menyebabkan dehidrasi mikroba dan mikrobanya akan mati. Jadi misalnya ada orang kena jerawat ini. Anda lakukan masker madu, betul nggak? Betul. Karena bakteri yang ada di jerawat itu akan mati. Jerawatnya akan segera kering, apalagi jerawatnya bernanah. Ya, jangan dipejet karena itu akan berlubang. Cukup di masker aja atau ditutuli madu, ya. Atau memakai apa namanya eh, istilahnya dengan cara cotton bud ditutul aja itu sudah cukup efektif, ya. Lalu kemudian glukosa oksidnya H2O2 ini hidrogen peroksida, produksi hidrogen peroksid berkelanjutan dengan konsentrasi bakterisidal. Artinya dia membunuh bakteri. Hebat loh madu itu ya. Kemudian ada bidefensi 1, peptida antimikroba alami dari lebah dengan spektrum luas dan senyawa fenolik. Ini antioksidannya. Senyawa polifenol dan fenolik itu ada di madu, di mana sebagai antioksidan antimikroba dari sumber flora yang beragam. Wow, luar biasa kan? Jadi, mohon maaf teman-teman, saya memang tidak presentasi madu mengandung ini asam amino, protein, mineral itu sudah apa ya standarisasi. Tapi saya membahasnya dari sisi komposisi yang spesifik yang ada di tiap-tiap produk. Nah, madu terbukti klinis ya, secara klinis terintegrasi studi pediatrik, studi pada ahli kesehatan anak, batuk pada malam hari, batuk nokturnal. Jadi kalau orang sering batuk pada malam hari, nokturnal itu malam, ini penelitiannya desain komparatif ya, di mana membandingkan madu dengan dextromethorphan atau obat batuk dan terapi tanpa terapi pada anak dengan apa namanya infeksi saluran napas atas. Kemudian superioritas madu, madu yang lebih unggul dengan mengurangi batuk malam hari dan meningkatkan kualitas tidur. Makanya HD buat herbal remedy. Makanya HD buat yang namanya honeybees. Karena tahu madu itu bagus. Ya kan kandungannya madu. Dicampur dengan jahe, dicampur dengan lain-lainnya menjadi produk yang berkualitas untuk mengatasi batuk. Keamanan, profil keamanan baik tanpa efek samping signifikan pada populasi pediatrik. Jadi ini untuk batuk. Yang di bawah adalah aplikasi wound care. Ternyata madu untuk luka. Nah, kalau berbicara luka, waduh, saya sudah cukup ya cukup mapan dengan produk-produk, ada cukup mapan dengan kasus-kasus gangren dan sebagainya ya, sampai testimonial laptop saya penuh.
Jadi madu sangat bagus sekali untuk luka. Bukti sistemik ya, ulasan-ulasan ini berbagai jenis luka yang kronis itu bisa terkontrol dengan baik dan hasilnya pun outcome-nya adalah waktu sembuhnya lebih cepat tanpa harus amputasi kadang-kadang ya. Sampai pasiennya takut ke dokter spesialis bedah karena harus diamputasi. Kontrol infeksi superior ya lebih bagus. Reduksi biofilmnya bakterinya bagus, jadi pemulihan penutupan luka ini akan jadi sempurna. Kemudian stimulasi angiogenesis, jadi menstimulasi pembuluh darah yang baru sehingga bertumbuhlah daging yang baru, lukanya akan tertutup. Nah, keamanan dan mutu standarisasi produk. Jadi kalau kita bicara keamanan standarisasi produk, HDI punya quality control. HDI punya semacam sistem quality control di mana screening alergi untuk produk-produk tertentu, misalnya Royal Jelly Pollen, resiko tertinggi lakukan anamnesis difteri wild alergi dan uji toleransi terhadap mulai dari dosis minimal. Jadi kalau mau bilang alergi di produk ada, dah ada, tapi 1001 kali. Dan yang paling banyak di sini adalah Royal Jelly dan bee pollen. Ya. Dengan madu jarang alergi, dengan propoelik jarang alergi. Kemudian monitoring klinis, protokol mulai dari dosis konservatif evaluasi 4-8 minggu, dokumentasi manfaat dan adverse event secara sistemik. Jadi diobservasi secara sistemik. Apakah betul alergi itu dari produk HD atau produk lebah atau mungkin dari produk-produk yang lain? Kemudian kontrol mutu, parameter klinis, kemurnian profil polifenol 10 HDA dan lain sebagainya melalui uji kontaminan logam berat. Apakah ada kontaminasi logam-logam itu quality controlnya HDI ya. Kemudian standarisasi metode ekstraksi, teknologi ekstraksi, kondisi penyimpanan, stabilitas bioaktif dan konsistensi bed to bed itu selalu dikontrol ya. Jadi setiap produk kita ada bed to bed, ini bed ini sampai sekian nomor berapa, itu HDI tahu ini produksi bulan apa. Jadi tahu persis. Nah, jadi prinsip keamanan itu adalah start low, go low, monitor close. Pendekatan konservatif dengan monitoring ketat untuk optimalisasi benefit risk ratio. Ya. Kemudian 4 jalur mekanisme produk pelebahan. Sebagai antioksidan, dia menurunkan reaktif oksigen spesies atau radikal bebas untuk proteksi sel imun dan kerusakan oksidatif, menjaga integritas membran dan fungsi mitokondria sel imun. Kemudian sebagai antimikroba, menghambat pertumbuhan bakteri, virus, jamur melalui mekanisme langsung dan tidak langsung mendukung barier pertahanan tubuh. Sebagai antiinflamasi, modulasi jalur NF-kappa B dan pengaturan sitokin proinflamasi, mencegah inflamasi kronis yang berkaitan dengan proses penuaan. Dan sebagai imunomodulator, mengatur aktivasi makrofag dan sel natural killer, ini ada di dalam darah yang mengatur sistem imunitas tubuh, dan keseimbangan pola T helper 1, T helper 2, T helper 17 ya dan untuk respon imun yang optimal dan terregulasi. Jadi teman-teman, 4 jalur ini maksudnya adalah kalau kita gabungkan 4 star, maka cara kerjanya 4 produk utama kita itu ada empat-empat ini. Sebagai antioksidan, sebagai antimikroba, sebagai antiinflamasi, dan sebagai imunomodulator. Ya. Nah, saya jelaskan satu-satu 4 ini kalau sudah selesai kayaknya. Ya. Jadi mekanisme antioksidan, senyawa utamanya adalah flavonoid, pinosemblin, krisin, galangin, epinefrin, narigenin, dan masih banyak lagi. Kafe, asam fenolat, sinamid acid, polifenol itu antioksidan. Ya. Nah, antioksidan ini kerjanya apa sih? Anda lihat di kolom yang bawah. Bagaimana cara antioksidan bekerja untuk meningkatkan imunitas tubuh dan menyembuhkan penyakit dengan cepat?
yaitu mengurangi stres oksidatif yang dapat melemahkan fungsi sel, imun, dan mempercepat penuaan seluler. Jadi dia antioksidan ini bisa bekerja untuk mempercepat mengurangi stres oksidatif yang diakibatkan oleh radikal bebas dan juga meningkatkan fungsi imunitas tubuh dan mempercepat penuaan seluler. Artinya mempercepat eh, sebagai anti-aging ya, mempercepat untuk menghambat penuaan seluler gitu ya. Kemudian mekanisme antiinflamasi sebagai antiinflamasi atau anti peradangan. Bagaimana cara kerja Volstar? Dia penghambat NF-kappa B. Tadi saya katakan kalau ada penyakit, ada inflamasi, maka NF-kappa B akan teraktivasi, maka akan muncul berbagai macam penyakit yang berbahaya, termasuk diabetes dan macam-macam. Nah, di sini Volstar mempunyai peranan penghambat NF-kappa B, di mana komponen propolis dan roaje dapat menekan jalur transkrip proinflamasi utama. Dan yang kedua, modulasi sitokin, mengurangi produksi sitokin proinflamasi. Jadi dia mengurangi produksi sitokin proinflamasi, ya. Kemudian juga sebagai promosi resolusi, mendukung fase resolusi inflamasi untuk pemulihan jaringan yang optimal. Jadi dia juga mendukung jaringan atau fase rehabilitasi, jadi pemulihan dari penyakit. Jadi mekanisme ini mendukung pemulihan pada kondisi peradangan kronis dan penelitian molekuler mengkonfirmasi efek antiinflamasi yang signifikan. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan semua, ternyata data-data ilmiah ini kita sudah lengkap ya, sudah ada semua. Dan mekanisme antimikroba lebih singkat, lebih padat, lebih luar biasa lagi. Karena apa? Madu tadi sudah saya katakan sebagai sistem antimikroba alami, dia menangnya karena pH-nya menghambat pertumbuhan patogen. Sedikit asam, 3,2 sampai 4,5. Bakteri tidak akan bisa hidup di dalam madu. Osmolaritasnya tinggi, sehingga menyebabkan dehidrasi mikroba. Air yang ada di tubuh bakteri diserap. Kalau bakteri itu sama dengan manusia, tubuhnya 80% air. Kalau airnya sudah diserap semua, ya mati kita. Ya, bakterinya akan mati. Hidrogen peroksid H2O2 dari glukosa oksidase ini juga membantu sebagai antiseptik dan bidefensi satu peptida sebagai antimikroba alami yang ada di madu dan senyawa fenolik atau senyawa antioksidan dan spektrum antimikroba yang luas. Sebagai kesimpulan di mekanisme antimikroba ini adalah di mana aktivitas antibakteri, antivirus, antijamur yang telah terbukti dalam berbagai studi klinis. Jadi kita sudah terbukti ya madu itu sebagai antimikroba. Banyak penelitiannya. Dan yang terakhir adalah mekanisme imunomodulator. Ini juga penting pada zaman COVID. Kenapa orang minum ini dia punya daya tahan tubuh jauh lebih baik. Jadi sebagai aktivasi imunitas bawaan meningkatkan makrofag dan monosit yang ada di dalam darah kita. Ini kalau kita ukur darah rutin kita ada makrofag, monosit, neutrofil untuk respon pertahanan pertama ya. Jadi kalau makrofag kita rendah, monosit kita rendah, kemudian neutrofil kita rendah, berarti kita ada masalah ini dengan imunitas ya. Kemudian peningkatan natural killer sitotoksik. Jadi dia mengoptimalkan fungsi natural killer sel dalam mengeliminasi sel abnormal. Nah, sel NK ini kadang-kadang berfungsi obat kemoterapi, radioterapi yang tidak mampu membunuh sel kanker. Kadang-kadang orang itu sembuhnya kanker itu dengan sel natural killernya sendiri. Dari mana caranya membangkitkan sel NK ini? Kalau kita percaya, berdoa, percaya produk ini bisa menyembuhkan saya minum, saya konsumsi, maka akan menimbulkan efek psikologis yang sangat kuat, di mana sel NK ini akan bereaksi dan semua barang patogen semua akan dimakan sama dia, sehingga tubuh kita menjadi sehat.
Kemudian modulasi sitokin mengatur keseimbangan respon, ya. T helper 1, T helper 2 dan produksi sitokin yang adaptif. Jadi artinya dia akan menyeimbangkan tubuh kita itu tidak boleh ada sitokin terlalu banyak, tapi juga tidak boleh terlalu kurang gitu ya. Jadi dia memodulasi sebagai imunomodulator. Nah, jadi propolis menunjukkan kemampuan unik dalam mengaktifasi dan menyeimbangkan kedua sistem imun, innate maupun adaptif imun. Sedikit saya tambahkan, fungsi daripada imunomodulator. Itu cara kerjanya ada dua. Satu sebagai imunostimulator, meningkatkan imunitas tubuh, tapi yang kedua adalah imunokom imunostimulator dan imuno apa ya, menekan jadi maksud saya begini, imunomodulator itu bisa produk imunomodulator contohnya propoilik bisa diberikan enggak pada orang autoimun? Bisa karena dia bekerja sebagai imunostimulator dan imunostabilisator, sorry. Ya, jadi dia bisa menstabilkan orang yang punya imunitas yang berlebihan itu, ya. Nah, jadi sinergi empat produk utama dari Star, kalau kita lihat di sini, fondasi energi hariannya pagi Clover Honey itu bisa, Polinergy, manfaatnya energi berkelanjutan dan antioksidan dasar untuk memulai hari. Kemudian regulasi imun utama bisa propoelik ya atau juga mungkin royal jelly ya untuk optimalisasi sistem pertahanan tubuh. Jadi kalau propoelik bisa pagi, bisa juga siang. Kemudian untuk vitalitas dan regenerasi sel mungkin kita memakai royal jelly ya pada pagi hari dan malam hari. Kemudian fokus sebagai anti-aging, vitalitas dan juga keseimbangan hormonal. Saya kira itu semua sudah tahu. Ya, ini mudah-mudahan slide terakhir. Oh, masih ada ringkasan. Lewat aja kita ringkasan ini ya. Disclaimer ini lewat aja. Nah, sekarang ini tolong kita ayo aktif lagi ya. Fakta atau mitos yang menyatakan bahwa semua madu sama. Ayo, teman-teman bisa jawab di chat. Ya, Jawab dengan saya. Apakah semua madu sama? segera dijawab. Ayo, dijawab di chat. Cepet-cepatan ya, Dok ya. Apa? Cepet-cepetan. Iya, oh mitos. Ada yang bilang tidak, ada yang mitos. Fakta atau mitos? Apa nih? Iya, boleh Anda jawab semua madu sama? Tentunya tidak, ya. Karena HDI cover honey itu berbeda. Maka itu di sini saya katakan kualitas madu sangat bervariasi tergantung sumber bunga. Kalau kita dari apa? Nektar bunga clover. Metode pemrosesan dengan metode pendinginan dan penyimpanan. Raw honey-nya memiliki aktivitas antimikroba yang lebih tinggi dibandingkan yang dipanaskan berlebihan. Jadi ini perlu kita catat bersama ya. Oke. Nah, jadi suplemen apakah pasti aman? Coba jawab. Apakah semua suplemen pasti aman? Oh, ini suplemen aman. Hah? Tidak, jawabnya apa? Ayo, jangan tidur. Masih ada alasan ya, Dok. Ya, tidak semua suplemen aman. Ya, kenapa? Karena namanya suplemen itu tetap harus ada evidence base, ada uji penelitian. Meskipun natural, produk lebah tetap memiliki resiko alergi. Iya, dak? Iya, kita harus akui cuman 1001, kecil. Potensi interaksi dengan obat ada, dak? Ada, tapi ya kecil. Hampir semua obat bisa apa namanya aman ya, bekerja secara sinergi. Konsultasi diperlukan untuk mendukung kondisi khusus dan penggunaan jangka panjang. Maka itulah HDI disediakan anggota hidup panel ya
untuk bisa memberikan konsultasi. Nah, ini jawab lagi, konsumsi lebih banyak lebih baik atau tidak? Kalau konsumsi suplemen dosis tinggi lebih baik atau tidak? Hah? Jawabnya tidak. Kenapa? Karena dosis optimal bersifat individual, jadi tidak bisa disamaratakan. Ekses dan tidak selalu memberikan manfaat tambahan. Konsistensi dosis moderat lebih baik dari dosis tinggi yang tidak teratur. Dan saya tambahkan, mengkonsumsi suplemen produk perbahan hanya dua yang mungkin akan memberikan efek yang lebih baik. Konsumsinya teratur, artinya tiap hari diminum, jangan ada satu hari minum, dua hari kosong, satu hari minum, dua hari bolong, ya teratur minumnya. Kemudian konsisten, konsisten itu artinya tidak pernah lupa dan juga produknya itu aja, jangan hari ini Polineji, besok Polineji lupa, besok lagi madu, besok lagi Royal Jelly, tidak konsisten, tentu akan memberikan hasil yang kurang maksimal ya. Oke, ini saya lewat. Aduh, terlalu banyak ringkasan ya, Suina. Ya, Dok. Jadi, produk HD selalu perhatikan desain penelitian, parameter, diukur hasil temukan dan batasan yang diakui, kualitas evidence base, menentukan tingkat kepercayaan terhadap manfaat yang diklaim. Multi mekanisme, ini cara kerjanya, dan keamanan dan kualitas priority itu sudah saya jelaskan gimana HDI punya quality control yang sangat luar biasa yang menjamin setiap produknya memiliki kualitas yang prima. Dan kalau sakit memang Anda tidak tahu, sebaiknya konsultasikanlah dengan dokter hidup panel di HDI agar mendapatkan pengarahan yang lebih tepat. Itu aja, Suina. Terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf kepada semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, terima kasih banyak, Dok.